Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insyaallah puji syukur telah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat walaupun via Zoom ya Bapak Ibu. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin-tabiinnya, dan semoga kita menjadi hamba Allah yang mendapat syafaatnya, begitu. Insya Allah dalam satu jam ke depan kami akan menginformasikan Bapak Ibu perihal atau sosialisasi mengenai program pemilihan mata pelajaran pilihan di kelas 11 nanti untuk kelas 10 tahun ajaran 2024-2025. Untuk tujuannya terdiri dari pertama sosialisasi terkait peminatan dari Ananda kelas 10, kemudian penyampaian grouping kelas sementara berdasarkan hasil survei dan juga berdasarkan hasil pemilihan minat karir yang sudah dilakukan oleh Ananda selama satu semester ini. Kemudian yang terakhir informasi konsultasi minat karir antara orang tua dan juga dengan guru BK-nya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu izin memperkenalkan diri, nama saya Desi, saya guru BK kelas 10 di SMA Darut Tauhid Boarding School. Kemudian insya Allah nanti akan ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, berikut juga pemaparan materi dari Bapak Taufik perihal sosialisasi pemilihan mata pelajaran di kelas 11 nanti. Untuk menambah keberkahan kita pada kegiatan sehari-hari ini, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Insyirah. Bapak Ibu, boleh dibuka ininya ya, soundnya dan juga kameranya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Berikutnya Bismillah, Bapak Haji Duden, apakah sudah siap? Karena sebentar lagi akan ada kegiatan sambutan dari Bapak. Boleh, Ibu. Oke. Baik, untuk kegiatan selanjutnya akan ada sambutan dari Bapak Haji Duden selaku Kepala Sekolah SMA Darut Tauhid. Kepada Bapak Haji Duden, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil Anaknya dikasih nama siapa, Beb? wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, Maha Suci Allah yang sudah mempertemukan kita semuanya di acara silaturahim sekaligus sosialisasi program untuk peminatan para santri kelas 11 nanti, insya Allah, yang mana alhamdulillah Allah telah karuniakan kesehatan hingga Allah kuasakan bisa ikut hadir di Zoom ini. Salawat serta salamnya juga mudah-mudahan
senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati ayah bunda wali santri kelas 10 SMA Darut Tauhid Boarding School. Yang saya hormati, saya banggakan Anda para santri yang boleh jadi sebagian besar sedang dalam perjalanan, dan alhamdulillah terima kasih atas informasinya yang sudah sampai di rumah begitu. Alhamdulillah, permohonan maaf pertama saya sampaikan, ayah bunda mohon maaf atas agenda yang kami selenggarakan ini secara waktunya di sore hari, dan juga ada yang sedang dalam perjalanan. Semula mau diagendakan secara offline begitu ya di pagi hari tadi, namun setelah dipertimbangkan nampaknya kami memilih untuk di online kan. Mudah-mudahan segala sesuatunya bisa dipahami oleh ayah bunda, dan mudah-mudahan isi daripada agenda ini bisa dipahami dan ditindaklanjuti. Seperti itu. Ayah bunda, terima kasih lagi atas kebersamaannya, juga yang saya hormati manajemen dan terkhususnya Bapak Ibu Wali Kelas SMA Darut Tauhid Boarding School yang alhamdulillah di kesempatan ini bisa membersamai acara ini. Ayah bunda, izin saya untuk mengantarkan kegiatan sore hari ini terkait tadi yang disampaikan adalah rencana peminatan atau program peminatan kelas 11 nanti. Izin kami akan mensosialisasikannya di kesempatan sore hari ini. Bahwa program peminatan yang akan diselenggarakan ini adalah bagian rangkaian yang penting, dan juga di kesempatan sore hari ini adalah bagian yang harus bisa diikuti atau disimak bersama, karena kita selaku yang mengasuh, membimbing, membina ataupun mendidiknya baik di sekolah ataupun di rumah, kita harus bisa membantu untuk proses pembelajarannya 2 tahun ke depan. Jadi bukan masalah memilih jurusannya, kalau dulu MIA atau IIS, IPA, IPS, ataupun bahasa, begitu ya. Seiring dengan perkembangannya, juga dengan kebijakannya, alhamdulillah kita bisa adaptif begitu, dan mudah-mudahan tidak menjadi suatu kegiatan yang terlambat. Insya Allah kami sudah sampai menghimpun termasuk mengadaptasi dari arahan kebijakan pemerintah yang diinformasikan dari hari kemarin, dan mudah-mudahan hari ini bisa terkonsolidasi dan tersampaikan kepada ayah bunda, yang mana melalui kegiatan ini mengajak ayah bunda untuk bisa mengetahui potensi para putra ataupun para santri kelas 10 ini begitu ya, baik minat ataupun bakatnya. Jadi harus kita gali, terus kita harus sama-sama mengidentifikasi termasuk cita-citanya. Dan alhamdulillah di sekolah ada evaluasi pembelajaran, nilai mapel ataupun yang dirapor ini menjadi bahan yang diperhatikan untuk menentukan kemana para santri nanti harus mengikuti program jurusannya atau mengikuti menu program pembelajaran di kelas 11 itu, pilih yang mana. Jadi alhamdulillah di sekolah sudah mencoba menghimpun begitu ya. Nanti dalam paparannya akan bisa disimak oleh ayah bunda semuanya untuk kelas 11 nanti itu ada menu apa yang dipilih begitu. Jadi kami sudah menerap berdasarkan peminatan melalui kegiatan asesmen yang sudah dilaksanakan dikawal oleh guru BK melalui program bimbingan karirnya. Juga tidak semata-mata untuk menentukan jurusannya, tapi kami
tentu harus menjadikan jalan syariat untuk menginternalisasi, mengintegrasikan program pembelajaran kurikulum Darut Tauhid melalui mapel-mapel yang dihadirkan, baik secara umum ataupun peminatan. Jadi nanti kelas 11 itu mapel-mapelnya selain yang umum akan dipelajari secara mendalam sesuai dengan minatnya. Jadi kelasnya ada yang ke saintek sesuai peminatannya, ada yang humaniora, ada juga yang mau ngambil keikadinan atau terkait dengan masalah entrepreneur atau kewirausahaan. Nah, alhamdulillah sebagai informasinya sudah terkonsol 3 menu dari 102 santri begitu. Kondisinya berbeda, tahun lalu ada 5 menu sesuai dengan peminatannya, termasuk ayah bunda izin saya menyampaikan, alhamdulillah untuk program nanti peminatan perkuliahan bahwa di kelas 11 ada kegiatan Ghost to Campus, kegiatan untuk mengunjungi kampus dalam rangka memberikan informasi, wawasan, edukasi, bagaimana mempersiapkan dirinya untuk kuliah begitu. Bahkan sudah 3 tahun kegiatan Ghost to Campus ini disesuaikan dengan tempat kampus itu berada begitu ya. Yang tahun ini berjalan di bulan April lalu adalah inginnya daerah Jawa Baratan, sehingga yang dikunjunginya adalah wilayah Jawa Barat. Itu yang dominan, yang mayoritasnya. Nah, nanti melalui kegiatan awal ini di kelas 11 juga akan mengikuti kegiatan tersebut, termasuk pembelajaran peminatannya yang akan dalam sehingga mengantarkan kepada bagaimana nanti kuliahnya. Dan alhamdulillah ya Bunda, mohon doanya nanti angkatan perdana kelas 11 sekarang yang nanti akan naik ke kelas 12 November itu akan merasakan kembali iklim ujian nasionalnya, namun sekarang istilahnya dengan tes kompetensi akademik dengan mapel umumnya serta diteskannya mapel peminatan. Jadi sangat penting sekali untuk menentukan peminatan karena di akhir kelas 12 akan ada ujian lagi yang mana ini hasilnya berupa sertifikat yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk memasuki perguruan tinggi. Dan jurusan-jurusannya harus sinkron dengan apa yang diminatinya. Itu yang akan sangat menunjang. Sehingga ayah bunda, saya mengajak begitu untuk bisa ikut dalam kegiatan ini, kemudian dalam sesi tanya jawabnya untuk bisa aktif. Kalaupun nanti ada pertanyaan yang lebih mendalam, ingin tahu lebih lanjutnya, insya Allah sekolah mempersiapkan agenda konsultasi dari mulai tanggal 18 sampai dengan 18 Maret, dari tanggal 13 Bu Desi izin sampai dengan 18 Juni begitu. Bila keliru nanti diluruskan Bu ya di presentasinya. Dan maka PR-nya ayah bunda ini selalu yang ditemukan menjadi kendala begitu. Antara harapan ayah bunda dengan minatnya santri, cita-citanya santri, sering ditemukan kondisi berbeda. Sampai kelas 11 berjalan pun belum berdapat, sehingga sangat menjadi kendala ketika membuat goal setting ketika untuk menentukan kegiatan perkuliahannya, peminatannya nanti kuliahnya kemana. Yang satu ingin ikadin, yang satu ingin manajemen bisnis, begitu kan? Ya ketemu-ketemu. Sisi lain, nilai rapotnya bagus untuk jalur prestasi. Sampai forum konsultasi bersama konselor yang sering dihadirkan, sampai mentok begitu. Qadarallahnya, jurusan yang ingin dipilih itu tidak diraihnya begitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa terminimalisir melalui forum ini, sama dengan tahun yang lalu, begitu kami menghadirkan forum ini,
untuk bisa menemukan, mengidentifikasi lebih awal sehingga anak akan mantap siap menjalani proses pembelajaran dan bimbingan karir ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas sambutannya. Untuk kegiatan berikutnya adalah pemaparan materi sosialisasi program pemilihan mata pelajaran dari Bapak Taufik. Bagaimana Pak Taufik, apakah sudah siap? Bisa share screen ya Pak Taufik? Enggak Bu, sudah siap insya Allah. Oke, baik kepada Bapak Taufik kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur. Mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, hidayah, dan inayahnya. Alhamdulillah, kita semua bisa berkumpul, insya Allah, dalam forum yang diberkahi oleh Allah ini. Salawat beserta salam, mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan senantiasa setia kepada ajaran beliau hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta jajaran manajemen, yang saya hormati juga rekan-rekan Civitas yang ikut bergabung, meliputi wali kelas dan wali asuh, dan yang saya hormati juga ayah bunda semuanya wali santri kelas 10. Izin pada kesempatan sore hari ini menyampaikan berkaitan dengan kurikulum di SMA Darut Tauhid Boarding School, khususnya ketika akan menghadapi fase F ataupun kelas 11. Ayah bunda semuanya, tentunya yang masuk ke SMA Darut Tauhid itu banyak latar belakangnya. Ada yang ingin masuk ke PTN gitu ya. Ada yang juga ingin yang hafalannya banyak. Ada juga yang ingin karakternya terbentuk seperti itu. Oleh karena itu di SMA Darut Tauhid membuat skema pendidikan ya meliputi intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Di intrakurikuler berkaitan dengan pelajaran, tentunya kita memperhatikan terkait dengan diversifikasi kurikulum yang tentunya muatan-muatan di dalam pembelajaran itu harus esensial, kemudian juga ada keberlanjutan dan relevansinya dengan kehidupan ananda keseharian. Maka di dalam interkurikuler ini kita berikan penguatan berupa literasi, numerasi, dan karakter. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, adanya TKA mulai tahun ajaran depan. Nah, salah satu untuk melatih Ananda Santi terkait menyelesaikan soal di TK ini adalah melalui pembelajaran yang di dalamnya terintegrasi literasi dan numerasi. Kemudian Bapak Ibu Guru juga berkelompok, berkolaborasi dalam mengintegrasikan tujuan pembelajaran dalam pembelajaran sehingga boleh jadi dalam satu kali pembelajaran akan ada beberapa muatan mata pelajaran. Nah, kemudian di kurikulernya berkaitan dengan pembelajaran proyek, kalau di kurikulum mereka dikenal dengan profil pelajar Pancasila seperti itu, dan juga ada 4 dimensi profil santri DT seperti Ma'rifatullah, leadership, entrepreneurship, dan wawasan lingkungan. Kegiatan kokurikuler ini kegiatan yang memang selain KBM. Contoh misalkan adanya mataba, kemudian ada pemilihan ketua OSIS, kemudian juga ada kegiatan P5 misalkan bangunlah jiwa raganya, bagaimana mengolah sampah dan sebagainya. Nah, itu berkaitan termasuk di pengasuhan. Nah, itu termasuk ke dalam kokurikuler yang mana memang fokus kepada peningkatan karakter. Kemudian juga ada ekstrakurikuler, bagaimana bisa memberikan peluang kepada Ananda untuk meningkatkan pengembangan dirinya, prestasinya, tentunya sama dikuatkan juga terkait dengan karakternya melalui ekstrakurikuler ini. Kemudian juga di pengasuhan dikuatkan juga terkait dengan ruhiyahnya, amalan hariannya, ibadahnya supaya baik dan benar, dan tentunya karakter sebagai muslim sejati. Adapun dalam mencapai hal tersebut di SMA Darut Tauhid tentunya menerapkan proses manajemen pendidikan ya yang dimulai dari
proses perencanaan, kemudian juga nanti ada proses intinya dan proses pendukungnya. Di proses perencanaan kita memiliki bahan ataupun modal dasar berkaitan dengan survei kepuasan pelanggan, bagaimana survei ini diberikan kepada wali santri ataupun survei kepada calon santri yang akan masuk ke Darut Tauhid, seperti itu. Kemudian juga pemetaan rapot mutu dan rapot pendidikan, bagaimana evaluasi diri yang dilakukan oleh sekolah setiap tahunnya, ini akan menjadi rapot yang tentunya akan menjadi bahan dalam perencanaan. Kemudian juga ada KPI dan program. KPI di sini setiap bulannya ada capaian-capaian yang harus dicapai oleh sekolah. Contohnya misalkan seperti karakter santri melalui penilaian diri dan antar teman rata-rata harus sekian. Kemudian juga berkaitan dengan hafalan santri harus berapa seperti itu. Itu senantiasa ada capaiannya setiap bulannya. Kemudian juga evaluasi dari program dari tahun ke tahun ada catatan evaluasinya ini juga menjadi sebagai bahan perencanaan. Tentunya dievaluasi dari bahan-bahan tadi dan memunculkan proses perencanaan manajemen. Selanjutnya, ini kurang lebih, mohon maaf, sedikit kecil, gambaran kegiatan santri, kegiatan proses inti dari mulai masuk, nanti ataupun yang sudah terlaksana di kelas 10, ada tes PPDB misalkan, ada matrikulasi, tes minat bakat, kemudian KBM, P5, ekstrakurikuler, dan sebagainya. Ada DT Festival, seperti itu, eskul prestasi. Sampai ketika naik ke kelas 11, ada yang berkaitan dengan tadi pemilihan mata pelajaran. Sampai di akhir di kelas 12, salah satunya untuk mempersiapkan ke perguruan tinggi ada sukses PTN dan diakhiri oleh wisuda. Nah, kesemua kegiatan ini mencakup tadi Bunda berkaitan dengan intrakurikulernya ada, co-kurikulernya ada, dan ekstrakurikulernya ada. Artinya, insya Allah Ananda Santri SMA dididik oleh kami tidak hanya di dalam kelas, tapi tentunya di pembelajaran luar kelas, bahkan dengan pelatih eksternal melalui ekstrakurikuler. Kemudian proses pendukung ya tentunya terdiri dari SDM yang ada di SMA Darut Tauhid. Alhamdulillah untuk guru-guru sendiri sampai saat ini sudah 50% lebih ya sudah tersertifikasi sesuai dengan mapelnya. Kemudian juga sarana prasarana yang mendukung terkait dengan pembelajaran tersebut, kemudian pembiayaan dan komite yang senantiasa mensupport sekolah. Adapun tools dan evaluasi yang kami miliki, pertama tentunya rapot pendidikan. Rapot pendidikan ini diperoleh dari hasil ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, yang diwakili oleh 45 siswa tingkat tengah atau tingkat kelas 11. Sehingga akan muncul nilai literasi sekolah, nilai numerasi, kemudian nilai karakter siswa, dan lain-lain seperti halnya berkaitan juga dengan iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, seperti itu. Kemudian juga hasil akreditasi, alhamdulillah akreditasi kita A terakhir di tahun 2023 dan akan diperbaharui lagi insya Allah di 5 tahun ke depan, yaitu sekitar di tahun 2028. Kemudian juga ada penilaian SDM, tentunya baik bagi guru, musrib, TU, sarana, kesiswaan, dan sebagainya. Kemudian juga ada penilaian kinerja guru. Dan yang ketiga ada SKP, survei kepuasan pelanggan. Ayo Bunda semuanya, di kelas 11 ini berbeda dengan kelas 10. Ketika di kelas 10 itu merupakan fase ataupun tingkat dasar, basic, ya sebagai pondasi bagi Ananda Santri dalam mempelajari mata pelajaran yang ada di lingkup SMA. Ada mata pelajaran seperti halnya IPA, IPA-nya dipelajari semuanya, kemudian juga IPS juga dipelajari semuanya. Namun di kelas 11 tentunya ada dua kategori, yaitu kategori mata pelajaran umum dan mata pelajaran pilihan. Di mata pelajaran umum ini akan dipelajari sama oleh semua kelas ya, yaitu seperti PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, PJOK, Sejarah, SBK, dan Bahasa Arab. Ini dipelajari di semua kelas. Adapun yang menjadi bahan untuk menu-menu mapel, yaitu sumbernya ataupun bahannya, yaitu ada kelompok rumpun IPA tentunya, fisika, kimia, biologi, matematika tingkat lanjut, dan informatika. Ada rumpun IPS, ekonomi, geografi, sosiologi, antropologi. Ada rumpun bahasa, bahasa Indonesia tingkat lanjut, dan bahasa Inggris tingkat lanjut. Kemudian ada prakarya dan kewirausahaan. Nah, di sini ada 3 mapel yang ada keterangan TL-nya tingkat lanjut, artinya memang berbeda tujuan pembelajarannya dari mata pelajaran yang ada di mata pelajaran umum.
Nah, dari semua mapel pilihan ini kita ramu menjadi beberapa menu. Tentunya dasar kami dalam menyusun hal tersebut yaitu yang pertama, tentunya berdasarkan hasil minat bakat Ananda semuanya peserta didik. Dilihat dari hasil psikotes yang sudah dilakukan ketika awal kelas 10 ya seperti itu. Ada yang cenderung misalkan ke arah saintek ataupun ke arah sosial ataupun ke arah ikatan dinas dan sebagainya. Itu kami olah. Kemudian juga kemampuan peserta didik yang dilihat dari nilai rapot. Nilai rapot juga kami perhatikan unggulnya santri ketika kelas 10 itu di mana seperti itu. Apakah di saintek, di IPA, rumpun IPA atau di rumpun IPS atau di yang lainnya seperti itu. Misalkan di informatika ataupun di bahasa Inggrisnya. Maka eh, kemudian yang ketiga, mohon maaf, berdasarkan hasil kelompok program studi jurusan kuliah. Ini kami ambil sumbernya dari Kemendikbudristek nomor 345 tahun 2022. Nanti ada sekilas contohnya. Bahwasanya mapel-mapel yang akan menjadi pendukung untuk suatu jurusan apa saja. Contoh halnya misalkan untuk mau masuk ke kedokteran itu mau tidak mau Ananda Santri harus memilih mapel pilihan kimia dan biologi seperti itu. Mau masuk teknik baik itu teknik sipil, teknik arsitek, teknik bangunan dan sebagainya, teknik otomotif misalkan teknik mesin, itu harus ada mata pelajaran fisika dan matematika tingkat lanjut seperti itu. Begitupun dengan psikologi misalkan itu harus ada mapel sosiologi dan matematika wajib, dan mapel-mapel lainnya misalkan bisnis tentunya mapel pelajaran ekonomi seperti itu. Nah, sehingga dari latar belakang tersebut dan kemudian hasil grouping ya survei sementara yang dilakukan oleh BK, terdapat data 66 siswa yang di Saintek, 24 siswa di sosial budaya dan 12 siswa di entrepreneur. Namun ini belum final ya Bunda semuanya karena kita juga memperhatikan terkait dengan formasi kelas. Kita kelas 10 yang naik kelas 11 itu ada 4 kelas. Nah, 4 kelas ini dengan satu kelas itu terdiri dari 28, maaf 26 sampai 28 ya. 26 siswa karena memang menyesuaikan kelasnya sama dengan asramanya. Nah, karena itu nanti akan kami batasi dalam proses pemilihan mapel nanti untuk kuota yang tersedia seperti itu. Adapun jika berlebih nanti akan konsultasi lebih lanjut dengan BK untuk memfinalkan menu mana yang akan dipilih. Menu ini ayah bunda semuanya tentunya akan berpengaruh kepada SNBP ya, seleksi nasional berbasis prestasi melalui nilai rapot yang untuk tahun ke depan akan dilengkapi dengan hasil tes TKA-nya gitu ya. Pengganti ujian nasionalnya ada TKA-nya untuk masuk perguruan tinggi jalur prestasi gitu. Kemudian juga ini juga akan membekali ketika nanti Anda sudah masuk baik mau jalur SNBP ataupun jalur UTBK ataupun jalur mandiri, ketika nanti sudah di perkuliahan mapel-mapel dasarnya akan menjadi bekal. Contohnya tadi misalkan ketika akan mau masuk teknik maka bekalnya tentunya fisika sehingga pas masuk kuliah itu tidak akan terlalu nol mungkin ya pemahaman atau pengetahuannya terkait dengan fisika ataupun tekniknya seperti itu. Contoh dari hasil Kepmen tangkapan layar Kemendikbudristek seperti ini, Ayah Bunda. Nah, contohnya misalnya di ilmu sosial, untuk mau masuk ke kelompok program studi sosial, maka harus ada mapel sosiologi seperti itu. Untuk mapel kimia, tentunya kimia, ilmu dan ilmu atau sains kelautan misalkan harus ada biologi. Ilmu atau sains kebumian harus fisika dan matematika tingkat lanjut. Terlebih seperti itu. Biofisika tentunya biologi ataupun fisika. Astronomi, fisika dan atau matematika tingkat lanjut. Misalkan yang mau masuk ke bisnis juga baik itu akuntansi, manajemen, bisnis gitu kan, ilmu komunikasi. Nah, ini banyaknya rumpun IPS tentunya harus ada mata pelajaran ekonomi, sosiologi dan sebagainya. Dan jurusan-jurusan lain bunda semuanya yang sifatnya terapan tentunya harus ada mata pelajaran pendukung untuk masuk ke jurusan tersebut. Adapun yang kami coba rangkum bunda, contoh misalkan yang saintek ini kemana saja jurusannya seperti itu. Bisa kedokteran, pertanian, teknik mesin, teknik sipil, arsitektur, teknik kimia, farmasi, sistem informasi, data science, perikanan dan lain sebagainya seperti itu yang berkaitan dengan rumpun IPA ataupun saintek. Kemudian juga yang sosial budaya, tentunya jurusan ekonomi, sosiologi, antropologi, psikologi, manajemen, sejarah, PKN, geografi,
perpustakaan, akuntansi, bisnis digital, ilmu hukum, antropologi, ilmu komunikasi, ikom, pariwisata, manajemen hotel, DKV, desain komunikasi visual. Adapun yang entrepreneur hanya lebih fokus lagi ke bisnis ya, manajemen bisnis, bisnis digital, administrasi manajemen, manajemen pemasaran, bisnis syariah, ilmu ekonomi Islam yang sekarang lagi ramai gitu ya, akuntansi dan sebagainya. Adapun menu-menu tadi kapan ayah bunda harus memilih seperti itu. Nah, di sini kami sediakan jadwal tentunya untuk konsultasi terlebih dahulu ya. Dari mulai tanggal 10 sampai tanggal 18. Ini sudah diberikan jadwalnya, rentang jadwalnya, namun tentu tetap dengan konfirmasi bunda semuanya nanti bersama Bu Desi ya tadi. Bersama Bu Desi silakan nanti Japri komunikasi kapan untuk konsultasinya, baik itu secara offline tetap muka ketika ayah bunda bisa datang ke sekolah silahkan, ataupun secara online ataupun via Zoom dan sebagainya itu juga dipersilahkan. Kemudian batas akhir pemilihan mata pelajaran tanggal 21 pas pembagian rapot ayah bunda itu bisa difinalkan ataupun difikskan bersama nanda santrinya supaya ketika libur kami tentunya harus membuat grouping kelas ya, grouping final kelas baik itu untuk di kelasnya dan di asramanya beserta tadi mapel pilihan ataupun menu mapel jadwalnya seperti itu. Kemudian ibu bunda semuanya dalam rangka memperkuat ataupun mendukung ananda santri supaya bisa masuk ke perguruan tinggi sesuai dengan minat bakat dan kemampuannya, tentunya di semester 6, maaf di semester 5 dan 6 di kelas 12 kita punya program sukses akhir tahun. Apa saja di dalamnya? Yang pertama di semester 5 kita akan fokus pada penuntasan materi kelas 12 sesuai dengan kurikulum yang ada. Tujuan pembelajaran apa saja yang harus disampaikan di kelas 12 kita tuntaskan di semester 5. Ada juga karya tulis ilmiah bagaimana melatih kemampuan bernalar santri, kemampuan menyelesaikan masalah. Kemudian ada program sukses PTN, ikatan dinas dan ataupun luar negeri. Lalu di semester 6-nya pembelajaran akan fokus pada persiapan ujian sekolah dan UTBK. Di kelas pun Bapak Ibu guru akan melatih soal-soal US, soal-soal UTBK dan plus mungkin soal-soal TKA tadi ya yang memang baru gitu ya yang akan diteskan di kelas 12 ke depannya. Fasilitas yang kami berikan tentunya dalam mendukung masuk perguruan tinggi ada analisis dan konsultasi nilai rapot. Jadi nanti santri yang bisa daftar jalur prestasi ini ya, kalau kemarin itu alhamdulillah karena akreditasi sekolah kita A itu di angka 40% dari total angkatan yang bisa ikut jalur SNBP. Tentunya kita akan analisis rapotnya dan akan ada konsultasi baik bersama santrinya maupun bersama ayah bunda semuanya. Kemudian ada pengayaan UTBK, latihan soal UTBK di drill Ananda Santri untuk bisa menyelesaikan 7 subtes ya UTBK seperti halnya penalaran matematik, penalaran umum, literasi dan sebagainya. Ada juga tryout UTBK untuk mengecek hasil pengayaan tadi dan ada juga konsultasi BK supaya apa yang didapatnya melalui tryout, pengayaan, kemudian minat bakat dan sebagainya itu bisa dikonsultasikan dengan BK. Gambaran untuk capaian masuk perguruan tinggi benar semuanya. Dari statistik UTBK tahun 2022 ini memang terupdate-nya di 2022, belum ada yang terupdate di tahun-tahun ke belakang. Alhamdulillah sekolah kita berada di ranking nasional di angka 834. Nah, mudah-mudahan sebetulnya kalau misalkan ada yang terbaru, insya Allah bisa meningkat ya semuanya dari 834 ini. Adapun perguruan tinggi, santri yang masuk perguruan tinggi secara capaian dari mulai jalur rapot, prestasi SNBP, kemudian SNBT UTBK dan mandiri ya dari beberapa tahun ke belakang. Di tahun 2022 ada 42 santri, di tahun 2023 ada 60 santri, di tahun 2024 ada 76 santri dan di tahun 2025 masih berlangsung Bunda baru 22 orang santri. Jadi kemarin itu ada 8 orang yang jalur rapot, jalur prestasi SNBP, 1 orang talent scouting UI yang menggunakan nilai IELTS ataupun bahasa Inggris ya, seperti itu untuk yang double degree kalau tidak salah. Jadi belajarnya nanti akan ada kelas di UI-nya dan di internasionalnya. Dan 13 orang kemarin jalur UTBK rapot. Dan sekarang masih berlangsung untuk jalur-jalur lainnya, jalur mandiri ke universitas yang ada di Indonesia. Mohon doanya juga dari ayah bunda semuanya, mudah-mudahan capaiannya bisa meningkat dari tahun ke tahun. Adapun universitas yang menjadi alhamdulillah langganan kurang lebih seperti itu ya. Ada
yang alumni saat kita sudah masuk ada UPI, Polman, IPB gitu kan, UIN, Unpad, Untirta, UNJ, UNESA, Polban, UPN veterannya ada beberapa, UIN juga tadi ada beberapa, Politeknik Negeri Bali, ITB, ada alhamdulillah UI, Unibrau, Universitas Brawijaya, UNM, UNAN, Unsri, ITS, UGM dan sebagainya ya, masih banyak lagi. Yang kemarin terbaru ada Universitas Trunojoyo Madura. Kami juga baru tahu ya bahwasanya ada universitas ini seperti itu di Madura, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu, ayah bunda semuanya. Terima kasih jazakallah khair. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagi ayah bunda semuanya dalam menentukan ataupun diskusi nanti dengan Ananda menentukan pilihan mata pelajaran. Yang ini akan tentunya mendukung dalam perencanaan masuk perguruan tinggi. Selebihnya nanti insya Allah mungkin akan ada sesi diskusi, namun terbatas nanti insya Allah akan dipandu oleh Bu Desi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Taufik, terima kasih atas paparannya. Insya Allah sudah sangat jelas, tapi nanti kita diskusi kembali begitu ya Pak ya. Kita buka pertanyaan. Oh ya, tapi sebelumnya Pak Taufik izin saya mau share rencana minat karir Ananda kelas 10 yang kemarin. Oh, ternyata nggak cukup ya ininya. Paling nanti di ini aja paling ya Pak Taufik dan Bapak Ibu semuanya di WhatsApp mungkin untuk filenya karena apa namanya tuh harus dicek kembali berdasarkan hasil survei, kemudian hasil apa namanya tuh pemilihan minat karir anandanya berdasarkan kepribadian. Sebetulnya di akhir semester 1 itu kita sudah mulai ya Pak Taufik untuk spill sedikit-sedikit gitu perihal karir tuh apa aja gitu kan. Nggak hanya beberapa jurusan yang terdengar familiar aja begitu ya. Kemudian hasil apa namanya tuh dari psikotes juga digunakan gitu. Jadi asesmen yang digunakan sama oleh kami itu ada beragam, mulai dari psikotes, kemudian pemilihan minat karir, kemudian yang dilakukan apa survei yang dilakukan juga yang dilakukan oleh orang tua begitu ya. Kemudian yang terakhir dari nilai rapot. Nah, ketika orang tua sudah melakukan survei di semester 2 yang setelah libur lebaran itu Bapak Ibu, itu kami dengan wali kelas gitu ya, melakukan konfirmasi kembali ke Anandanya. Ini betul nggak sih begitu ya? Saya juga sangat bersyukur ya, ada orang tua yang sudah prepare gitu ya, dari semester 1 bahkan sudah melakukan konsultasi dengan wali kelasnya, dengan guru BK-nya begitu. Nah, tapi walau demikian kan yang namanya proses belajar pasti selalu ada ini ya, ada perubahan gitu ya di tengah-tengah gitu, nggak apa-apa. Nah, yang pasti kita punya semacam apa ya namanya itu ruang untuk diskusi antar orang tua dengan anandanya begitu nanti disampaikan kembali ke sekolah sehingga nanti kita sesuaikan dengan grouping kelasnya ini bagusnya di mana gitu. Oh iya tadi semoga tercatat ya Bunda jadwal konsultasinya supaya apa namanya tuh jelas juga gitu ya kalaupun misalnya ada yang kebingungan gitu. Oke, untuk pertanyaan boleh langsung aja mungkin raise hand gitu ya atau di chat. Oke, Boleh materi raise hand dulu mungkin PPT-nya ya supaya bisa nanti dihitung berapa yang bertanya seperti itu. Boleh Ayah boleh Bunda silakan. silakan Ayah Bunda. Pak Taufik ini ada dari dari bundanya Krisna. Boleh di-share PPT materinya. Tadi saya kelewat katanya yang menu mata pelajaran sosial. Pak Taufik boleh di-share kembali? Oh ya, baik akan coba saya share di grup kelas apa ya, mohon maaf. Atau nanti sama wali kelas dibantu ya. Saya Di grup grup WA aja kali ya. saya share di grup guru, nanti wali kelas bantu share. Oke, Bu Isya dan Bu Ani saya share di grup ya. Coba. Pak Topik ini ada pertanyaan, apakah ini untuk kelas 10 atau kelas 12? Pak Topik. Iya, Bu. Cek. Boleh ya? Ya.
Ya, izin Ayah Bunda, ini untuk kelas 10 ya, yang akan naik ke kelas 11. Nah, tadi juga kami presentasikan bagaimana nanti juga pas kelas 12 bagaimana programnya seperti itu dalam mendukung Ananda untuk mempersiapkan masuk ke perguruan tinggi. Jadi persiapan untuk masuk ke fase F ataupun masuk ke kelas 11 gitu. Baik. Uh, Oke, Pak Topik, ini untuk pertanyaan berikutnya kayaknya saya yang harus menjawab dari Bundanya Dio. Assalamualaikum Bapak Ibu Guru, izin bertanya, Anandio kelas 10-3, hasil psikotesnya banyak cocok di sosial, tapi anaknya ingin ke Akmil, baiknya memilih menu yang mana ya? Oke, jadi gini, kan dalam memilih menu mata pelajaran itu, Bapak Ibu ya, ada 3 yang harus kita perhatikan, mulai dari minat, bakat, dan kemampuan. Nah, di sini di hasil psikotesnya itu, Anandio ternyata lebih cenderungnya ke IPS gitu. Kayak tapi ada, itu kan maksudnya ke bakat ya. Nah, terus udah gitu Dionya ternyata minatnya itu ingin ke Akmil, sedangkan informasi tahun 2025 di persyaratan masuk Akmil itu harus dari IPA. Nah, berarti di sini Dio kalau tetap mau memilih Akmil ya kan, otomatis Dio harus memiliki apa namanya itu kemampuan belajar di IPA begitu karena memang harus tadi persyaratannya harus dari IPA begitu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya Anandanya ternyata kesulitan di IPA, kita bermainnya di gaya belajar. Contoh gini, Dio itu di IPA-nya misalnya ada gaya belajar yang harus diperbaiki, yang tadinya misalnya auditori begitu ya. Oh, untuk IPA itu tidak cukup dengan auditori, tapi dengan kinestetiknya juga mungkin harus praktik supaya lebih mudah dipahami begitu. Itu sih, Bun. Kemudian Baik, Bu Desi izin menambahkan ya. izin bertanya Ustazah untuk jaringan. Ya, boleh Pak Taufik Ya, barangkali mau menambahkan. baik. Tadi yang berkaitan dengan Ananda yang berminat ke Akmil Aqua ataupun ikatan dinas lainnya ya Bunda, tentunya nanti kami akan sarankan memilih untuk yang persiapan ke perguruan tinggi ya, tetap mengikuti pengayaan dan sebagainya ketika di kelas 12. Namun tadi betul ada mapel yang memang menjadi syarat dalam nanti pendaftaran, itu juga harus perlu disesuaikan. Dan ketika kelas 12 nanti akan ada menu latihan lebih untuk yang mau ke Akmil, Akpol atau ikatan dinas lainnya berkaitan dengan fisiknya seperti itu. Jadi ada latihan rutin nanti akan dicek oleh coach kami, ada guru olahraga di Kamis. Seperti itu berkaitan dengan larinya harus berapa, kemudian push up dan lainnya itu akan dicek. Kemudian juga akan dibantu berkaitan dengan pengecekan kesehatan seperti itu. Karena memang yang harus diperhatikan untuk mau masuk ke ikatan dinas itu cukup banyak aspek ya, tidak hanya dari segi akademik saja, tapi juga ada kesehatan seperti itu. Itu akan lebih di drillnya nanti ketika Anda di kelas 12. Adapun di kelas 11 ini lebih kepada mata pelajaran apa yang menjadi penunjang gitu ya untuk nanti ke depannya seperti itu. Boleh? Baik, terima kasih Pak Taufik. Selanjutnya, ini ada dari orang tuanya Suhail, Bapak. Izin bertanya, Ustazah untuk jaringan kuliah ke luar negerinya bagaimana? Mohon penjelasannya. Pak Taufik bisa membantu untuk menjawab? Ya baik, Bismillah. Untuk ke luar negeri sampai saat ini memang mohon maaf ya Bunda semuanya belum ada MOU yang memang secara resmi ya untuk antara sekolah dengan universitas luar negeri. Namun sekolah tetap membantu di kegiatan immersion kemarin. Alhamdulillah kita terbuka ya komunikasi dengan alumni yang ada di Universitas Islam Madinah seperti itu ada alumni dan itu mulai terbuka berkaitan dengan syarat kemudian juga apa namanya bagaimana cara masuk ke UIM seperti itu. Adapun alumni yang sudah berkuliah di luar negeri ada di Turki itu sebagian besar yang memang di Turki kemudian juga di Jerman ada. Dari segi persiapan kurang lebih sama karena memang ketika mau masuk teknik tetap dikuatkannya fisika kimia fisika matematika mohon maaf ataupun ke kedokteran tetap biologi kimia. Namun memang nanti berbedanya di dokumen saat pendaftaran biasanya dokumennya itu harus ditranslate ya ke dalam bahasa Inggris misalkan dan juga ada hasil tes lainnya contohnya misalkan seperti TOEFL
ataupun IELTS yang menjadi syarat. Nah, itu juga nanti akan kami bantu seperti itu untuk masuk ke perguruan tinggi yang berada di luar negeri. Nah, memang harapannya untuk yang Ananda yang mau masuk ke luar negeri juga bisa tergambar jelas dari sekarang unipnya kemana, negaranya kemana, jurusannya apa. Nah, supaya nanti kita bisa bantu gitu untuk mengarahkan ke unip tersebut. Seperti itu, Bu Desi. Oke, baik. Terima kasih Pak Taufik. Jadi meskipun memang kita belum ada MOU secara ini ya langsung gitu kan antara sekolah dan kampusnya, tapi untuk persiapannya itu kami sudah mulai dari bimbingan IELTS dan juga tesnya ya Pak ya, gitu. Pak Taufik kita langsung ke ini aja, bukan langsung ya, maksudnya kita ke yang raise hand dulu begitu. Nggak apa-apa ya. Ke Bapak Bakri, abinya Davi, ya silakan Bapak. Boleh dibuka ininya apa audionya. Oke, baik. Terima kasih Pak Taufik dan Bu Desi. Saya ingin bertanya untuk pembagian kelas fase F nanti di kelas 11 nanti itu kan kita ada 4 kelas dari kelas 10. Apakah nanti akan dibuat per kelas itu penjurusan atau uh, apa saja kategorinya? Apakah kalau kita zaman dulu kan ada IPA, IPS, terus bahasa gitu ya. Sementara tadi dari Pak Duden tadi ada saintek, kemudian ada humaniora, ada yang lain. Apakah nanti akan dibuat kelas-kelas itu uh, berdasarkan 4 kelas, kemudian anak-anak suruh memilih, atau berdasarkan minat anak-anak itu ada kemungkinan misalnya seandainya peminatnya saintek lebih banyak itu sehingga dibuat 2 kelas, atau kelasnya bagaimana pengkategoriannya seperti itu untuk tahun yang akan datang. Biasanya kalau di sekolah negeri itu nyebutnya F1, F2, F3, F4. F1 itu sampai 4 itu kecenderungannya adalah ilmu IPA, kemudian F5 sampai F8 itu kecenderungannya adalah ilmu IPS. Sehingga nanti pengklasifikasinya berdasarkan cita-citanya seperti itu. Apakah nanti di DTBS ini sama seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah nanti memungkinkan seandainya anak-anak itu mencoba masuk tiba-tiba di tengah jalan baru 2 bulan pertama tiba-tiba ada perubahan pindah lintas gitu ya, pindah jurusan tingkat lanjutnya gitu, misalnya ternyata pelajarannya ini tiba-tiba anak-anak pun memutuskan untuk pindah ke jurusan, apakah memungkinkan pindah dan apa, atau memang harus karena sudah di awal sudah masuk itu maka sampai seterusnya nggak ada boleh pindah. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi rapot sekolah ya Pak, saya pengen tahu mungkin Pak Taufik bisa buka rapot sekolah untuk literasi dan numerasinya. Posisi SMA DTBS ini posisinya sudah di hijau atau di kuning gitu ya, mengingat apa persentase yang didapat dari NBK kemarin. Kan kita ketahui bahwa NBK itu kayaknya dipilih berdasarkan anak-anak yang terdaftar di Dapodik, bukan berdasarkan guru yang pilih atau sekolah yang pilih, tapi berdasarkan dari Dapodik yang mungkin Pak Taufik bisa screen ke kita posisinya, posisi rapot sekolah untuk numerasi dan literasinya di mana gitu. Mungkin itu saja ya, Bu Desi, Pak Taufik. Terima kasih. Baik, terima kasih abinya Davi. Pak Taufik, saya paling jawab nomor 2 dulu kali ya Pak Taufik ya, soalnya itu nyambung sebagai saya guru BK-nya gitu. Nah, apakah boleh pindah kelas gitu kan? Sementara dari awal udah memilih paket yang lain misalnya. Sejauh ini, alhamdulillah Bapak ya, Bapak Ibu semuanya, kami hanya maksudnya gimana ya, jadi nggak yang pindah gitu, karena memang sejak awal sudah clear dan sudah fix gitu, bahwa saya sudah fix akan memilih mapel tersebut. Nah itu sudah kami informasikan jauh-jauh hari, bahkan sejak semester awal di kelas 10 begitu. Dan itu melihat kejadian angkatan yang kelas 11 dan kelas 12 yang sekarang gitu ya. Nah kemudian gimana nih kalau misalnya tiba-tiba kayak tadi ya, waktu itu kita ada semacam, bukan apa ya namanya itu, bukan pindah, tapi ini ya pindah paket ya Pak Topik gitu, pindah kelasnya juga tapi nggak yang lama gitu sampai berbulan-bulan, enggak gitu. Jadi kuncinya adalah sejak awal kita harus tegas memilih bahwa saya akan memilih itu gitu dari awal, enggak yang pindah-pindah apa namanya tuh minat gitu. Nah, adapun ternyata misalnya setelah kelas 12 nih gitu ya, apa namanya tuh udah lulus, kemudian anandanya juga nggak ikut UTBK, nggak ikut SNBP atau yang tadi ya seleksi ke perguruan tinggi lewat jalur rapot. Nah, anandanya bisa lewat jalur UTBK. Nah, tapi itu juga enggak yang lintas
jalurnya tuh jauh banget enggak gitu. Tapi memang masih memiliki basic yang apa namanya itu sama. Misalnya waktu dia SMA-nya itu tuh ngambil IPA gitu ya. Kemudian tiba-tiba pingin ngambil HI misalnya. Sedangkan HI itu kan biasanya dari IPS ya kayak gitu. It's okay gitu, tapi dia dapatnya nanti di UTBK dan itu kan dia pakainya nilai UTBK. Jadi nggak pakai nilai rapot. Begitu. Jadi sejauh ini memang alhamdulillah tidak ada yang sampai berbulan-bulan untuk tiba-tiba pindah kelas gitu dan memang harus disepakati dari awal dengan anandanya dan ananda sudah harus diajarkan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia pilih sejak awal gitu. Nah, itu juga Bapak ya sekedar informasi Bapak Ibu semuanya, kita sampai detail gitu ya ketika anandanya itu milih, oh saya Bu mau ke jurusan misalnya apa namanya itu kedokteran. Kita lihat kamu mau kedokteran apakah gitu ya. Oh, saya kedokteran Unpad. Kita cek langsung kedokteran Unpadnya. Kemudian di sana mata kuliahnya apa aja. Ini gimana? Bisa nggak dengan mata kuliah ini? Oh, oke Bu, saya bisa. Kayak saya Bu ada kesulitan misalnya di hitungannya. Berarti gimana nih mau tetap atau pindah? Kayaknya saya emang harus ganti gaya belajarnya. Kata saya gitu kan ke anak-anak gitu. So, oke sih Pak, sejauh ini alhamdulillah anak-anak sudah bertanggung jawab dari awal pemilihan gitu kan dari apa namanya itu kelas 10 semester 2. Untuk pertanyaan yang pertama Pak Taufik Baik, ya Bu, sudah oh, boleh. oke. Baik, terima Silakan kasih Bapak. Abi dari Anandafi ya. Terima kasih, Insya Allah. Mudah-mudahan juga bisa mewakili untuk ayah bunda yang lainnya. Yang pertama berkaitan dengan grouping kelas, tentunya kami tetap berpatokan kepada nanti ya hasil pemilihan yang dilakukan seperti itu. Gambarannya ya untuk grouping ini namanya kita ganti ya dengan Saintek Sosial Budaya. Jadi Saintek itu memang rumpun IPA. Dari hasil grouping sementara dari yang dilakukan oleh Bu Desi itu ada 66 orang, berarti memang ada 2 kelas lebih untuk yang Saintek sehingga nanti nama kelasnya Saintek 1, Saintek 2. Kemudian juga ada Sosial Budaya 1, tadi ada 24, berarti untuk mencapai 1 kelas itu kurang sedikit. Dan yang 3 ada entrepreneurship. Karena memang ini juga sesuai dengan salah satu pilar di Darut Tauhid terkait dengan entrepreneur seperti itu. Namun memang baru 12. Nah, dari data ini boleh jadi nanti kalau memang jumlahnya itu pas kelipatan 26, maka itu sudah sangat membantu sekali. Namun ketika memang lebih atau kurang, nanti boleh jadi akan digabung. Sehingga misalkan untuk kelas 11 1 memang ini full Saintek gitu ya. Kemudian juga untuk kelas 11 2 misalkan full Saintek. Namun ada di kelas 11 3 ataupun 11 4 yang di dalamnya itu misalkan ada sosialnya, ada yang entrepreneurnya seperti itu. Nah, ini memang nanti akan berpengaruh kepada pola belajar. Nah, harapannya memang satu kelas, satu menu pilihan, dan satu asrama sehingga belajarnya mudah gitu ya bersama teman-teman yang memang belajar mata pelajaran yang sama seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu. Namun ketika memang di hasil pemilihannya tidak pas, ya boleh jadi nanti ada beberapa menu mapel yang kita gabung sehingga di dalam satu kelas boleh jadi tidak hanya satu mapel pilihan gitu ya. Tapi lebih dari itu. Misalkan Saintek dan entrepreneur karena tadi ada lebihnya dan ada yang kurang sehingga digabungkan seperti itu, Bapak. Kemudian yang kedua tadi menambahkan terkait dengan pindah jurusan ataupun pindah mapel. Kalau peraturan dari Dinas Pendidikannya itu memang sebetulnya diperbolehkan setelah 1 semester. Namun tidak disarankan. Jadi bentuknya itu boleh tapi tidak disarankan. Kenapa? Karena memang ini nanti akan berpengaruh ke nilai rapot yang diperoleh oleh santri. Dan ini akan berpengaruh besar kepada SNBP atau jalur rapot tadi. Misalkan di semester 3 ataupun kelas 11 semester 1 itu IPA semuanya mata pelajaran di rapotnya fisika, kimia ataupun saintek mohon maaf. Fisika, kimia, biologi. Tapi karena pindah pas di semester 4 kelas 11 semester 2 itu jadi sosial budaya boleh namun nanti akan berpengaruh otomatis nanti ketika akan menempuh jalur rapot SNBP nilainya tidak lengkap, nilai IPS-nya tidak lengkap karena berpindah di tengah-tengah sehingga memang tidak kami sarankan. Adapun untuk uji coba kita akan beri kesempatan kurang lebih sekitar maksimal 1 bulan ya. Ketika sudah masuk nanti belajar sekitar 1 bulan, Ananda bisa merasakan belajarnya seperti apa, misalkan yang saintek ataupun yang sosum ataupun yang entrepreneur. Ketika memang ada kurang kecocokan, nah dicek dulu apakah hanya karena keinginan saja atau betul-betul memang gaya belajarnya belum bisa menyesuaikan sehingga nanti konsultasi lebih dengan BK dan setelah 1 bulan nanti akan
cek kembali apakah memang mau meneruskan ataupun akan ada pindah dengan segala konsekuensi yang diterima, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan raport pendidikan, izin share screen lagi ya Bunda semuanya. Ini untuk raport pendidikan terbaru yang di 2025, berarti ini tuh hasil dari angkatan kelas 11 yang sekarang, seperti itu ya. Karena memang yang di sampelnya itu betul tadi kata Bapak, tidak sekolah tentukan, tapi dari dinas yang menentukan sampling 45 dari satu angkatan. Nah, gambarannya alhamdulillah Bunda semuanya untuk rapat pendidikan kita semuanya hijau dan meningkat, hanya saja memang evaluasi di kami sedikit penurunan di kualitas pembelajaran. Masih hijau namun ada penurunan ketika kami cek di rinciannya memang terkait dengan manajemen kelas seperti itu, terkait dengan berdiferensiasinya bagaimana Bapak Ibu guru semuanya harus bisa memberikan kesempatan belajar bagi semua gaya belajar atau bagi semua karakteristik peserta didik. Seperti itu mungkin yang jadi catatan evaluasi kami yang harus ditingkatkan di tahun sebelumnya. Namun secara keseluruhan semuanya hijau dan mengalami peningkatan. Dan yang luar biasa Masya Allah itu memang di literasi itu 100% santri di atas kompetensi minimum. Jadi tidak ada yang di bawah KKM lah kurang lebih seperti itu. Jadi kemampuan literasi santri alhamdulillah bisa meningkat ataupun bisa terupgrade melalui pembelajaran di kelas. Dan kita juga untuk terkait literasi numerasi ini ada kegiatan GLS ya, Gerakan Literasi Sekolah yang selingan di apel pagi. Ini tentunya membantu juga kegiatan kokurikuler yang membantu terkait dengan capaian rapat pendidikan sekolah kita seperti itu. Kurang lebih seperti itu Abinya Davi. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik. Bagaimana Bapak? Apakah sudah cukup jelas? Oke, alhamdulillah. Pak Taufik, ini udah sampai jam 5, tapi masih banyak pertanyaan. Kemudian ada satu orang lagi, bagaimana ya Pak ya? Apakah dilanjutkan? Boleh mungkin satu lagi yang resen ya Yang Bunda ya. Lia, mungkin nanti sisanya yang di chat bisa di keep dulu, boleh Bu Desi dicatat, nanti dijawab mungkin di media yang lain, baik itu via telepon ataupun via WA seperti Oh, itu. baik Pak, kalau gitu. Baik, silakan Bunda Lia dari Batam. Boleh dibuka audionya, Bun? Silakan, Bun. Saya mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kurang paham tadi kan ada slide dari Bapak Taufik itu ada 4 kelas kan, 26 desa sekarang asrama, dan ada ini untuk jalur undangan ya, dan ada TKA kalau nggak salah tadi pengganti UN Bapak itu sebut seperti itu. Yang saya ingin tanyakan dari penjelasan Bapak tadi itu yang saya kurang paham adalah kalau ditentukan dari kelas 11 tidak menutup kemungkinan untuk anak itu nanti jadinya nggak fokus ya Bun. Kenapa tidak dimulai dari kelas 10? Itu yang pertama. Karena saya lihat di sini tadi ada jadwal konsultasi kalau nggak salah ya Bu. Buat 10, 11 buat kelas. 10 terakhir itu kalau nggak salah sampai bagi rapot kalau tidak salah. Nah, ini konsultasi cukup dengan anaknya saja dan guru BK atau dengan konsultasi dengan orang tuanya saja. Jadi mohon maaf karena saya memang posisinya jauh, tidak bisa jumpa sama anak, apalagi sampai rapot ya. Nah, seperti itu biar tidak seperti yang Bapak Taufik bilang tadi, biar tidak di tengah-tengah nanti berubah haluan. Itu. Saya izin, saya bundanya Pihan, kelas 10. Makanya saya agak ragu gitu kalau tadi Bapak itu menyebutkan berulang-ulang bahwa harus ada konsultasi sama Ibu Desi kalau nggak salah tadi saya dengar seperti ini, sedangkan Bapak tadi bilang ada TKA-nya pengganti UN disesuaikan dengan asramanya anaknya 26. Nah, seperti itu Bu, biar tidak terjadi bolak-balik di tengah jalan bahwa dia akan mundur. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi kan tidak ada kerjasama dengan luar negeri. Kalau seperti itu contohnya kami mau ke UTM Malaysia, Johor. Nah, itu seperti apa? Apakah tetap seperti yang Bapak bilang dari awal tadi atau seperti apa, Pak? Karena belum ada memang sampai saat ini kerjasama dengan luar negeri. Seperti itu, Bu. Mohon mungkin penjelasannya. Karena mungkin kalau memang sudah di pertengahan jalan, kalau menurut saya pertengahan jalan ya sudah kelas 11, kenapa tidak dari awal aja kita untuk memulainya seperti itu, Bu, Pak. Makasih. Baik Bundanya Bihan, terima kasih atas pertanyaannya Pak Topik. Saya jawab dulu yang ini ya, yang tadi yang pertama, berikut yang keduanya. Untuk konsultasi karena orang tuanya misalnya jauh gitu ya, boleh lewat
online. Nanti kan ada appointment dulu ya sama saya. Misalnya, Bu, saya mau konsultasinya online aja. Misalnya, oke, boleh. Nanti kita tentuin jadwalnya gitu. Entah via Zoom atau misalnya video call juga boleh. Kemudian kalau misalnya mau offline juga boleh begitu. Nanti kita sesuaikan dengan jadwalnya. Nah, kemudian kalau di layanan BK untuk bagaimana si anak itu ke apa namanya tuh kayak ke luar negeri gitu ya. Kita kan ada peminatan perencanaan individual dan strategi layanan BK juga banyak, tidak hanya secara individu aja gitu ya Bun ya sama anaknya gitu tapi kita juga ada ke kelas. Nah beberapa di antaranya memang tadi yang IELTS kan sudah gitu kemudian anaknya kita apa namanya tuh bimbing untuk memilih jurusan yang memang sesuai dengan minat sama bakat dan kemampuannya itu. Nah di kelas 10 itu kenapa kami tidak memulainya dari kelas 10 karena punten ya Bun kami kan ada ini ya ada asesmen gitu kan. Nah asesmen awal itu menunjukkan bahwa kan kalau di BK itu ada 4 bidang layanan ya, ada pribadi, sosial, karir, dan belajar. Nah, waktu saya share ke anak-anak, permasalahan yang paling umum terjadi itu adalah masalah pribadinya dulu. Oh ya Allah, ini harus banyak yang harus saya selesaikan dulu nih, saya bantu anak-anak dulu nih di masalah pribadinya. Itu 1 semester. Nah, makanya di semester 2 ini adalah full menurut saya untuk fokus ke karir gitu. Dan nggak begitu ini juga sih Bun, apa namanya tuh, nggak semuanya juga gitu dan ada beberapa dan sekitar 40% anak yang memang sudah mulai diskusi dengan tim BK gitu dari kelas 10 semester awal gitu. Itu Pak Taufik. Kalau untuk tadi ya Bun, apakah cukup anak dan orang tua untuk konsultasinya? Boleh, boleh dua-duanya secara online boleh. Kemudian apa namanya itu dengan anaknya di sini mungkin dengan saya, terus bundanya di apa namanya tuh online gitu juga nggak apa-apa gitu. Silakan Pak Taufik boleh menambahkan. Ya, baik. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Berkaitan dengan hal tersebut, memang kami atau SMA DT tentunya mengikuti berkaitan dengan kurikulum yang ada di Indonesia ini ataupun dari pemerintah. Memang kodarollahnya di kurikulum Merdeka itu fase itu atau kelas 10 tuh fase pondasi yang mata pelajarannya itu semuanya dipelajari seperti halnya tadi IPA-nya dipelajari semuanya, IPS-nya juga dipelajari semuanya. Untuk apa? Untuk memang mengecek sebetulnya santri itu nanti akan condongnya ke arah mana seperti itu. Dan tadi juga sudah diperkuat di kelas 10 adanya psikotes ya, psikotes di kelas 10 itu juga mendukung. Jadi memang kelas 10 itu masa penjajakan bagi ananda santri belajar dulu semuanya, lalu mulai ke kelas 11 itu akan fokus kepada mapel sesuai dengan minat bakatnya. Maka di kelas 11 kita buat ataupun harus ada mapel pilihan. Untuk mapel pilihan sendiri memang tidak sama di berbagai sekolah juga, tentunya faktornya berkaitan dengan hasil psikotes, kemudian nilainya dan hasil konsultasi juga dengan BK, kemudian juga kami juga menyesuaikan dengan SDM guru yang ada sehingga memang menu mapel yang disajikan itu menyesuaikan gitu ya dengan hasil psikotes dan ataupun survei yang dilakukan pada santri. Nah, kenapa tadi disampaikan berulang bahwasanya tidak boleh ada perpindahan? Pengelompokan kelas dan pengelompokan asrama ini sebagai salah satu upaya mendukung agar santri belajar bisa lebih fokus seperti itu, Bunda. Jadi memang pengelompokan ini membantu ke hal tersebut. Sehingga ketika nanti satu kelasnya sama dengan di asramanya, kemudian memang anak-anak ataupun rekan-rekan teman-temannya belajar mata pelajaran yang sama, sehingga ketika saat belajar mandiri di asrama bisa saling seperti itu, bisa saling berbagi ataupun saling belajar karena yang dipelajarinya sama seperti itu. Adapun ketika nanti memang Qadarulahnya misalkan lebih dari tadi 26 karena kapasitas asrama tidak bisa ditambah ya Ibunda, mohon maaf 26 sehingga memang menyesuaikan hal tersebut. Namun ketika tadi ada kurang ataupun lebih nanti akan dikelompokkan ataupun akan digabungkan untuk beberapa kelas seperti itu. Sehingga dalam satu kelas ataupun dalam satu asrama boleh jadi nanti ada 2 menu mapel yang berbeda. Apakah misalkan tadi saintek dan entrepreneur ataupun misalkan sosbud dengan entrepreneur. Itu nanti hasil akhir ya dari pemetaan akhir yang nanti dilakukan, yang nanti ayah bunda ataupun ananda pilih seperti itu. Kemudian kenapa memang tadi tidak boleh pindah jurusan ya seperti itu. Ini memang lebih utamanya kepada bagaimana nilai rapot yang disiapkan
digunakan untuk masuk perguruan tinggi jalur prestasi, jalur rapot, ini harus linear, harus sama dengan yang dituju. Oh ya, contohnya misalkan ketika nilainya IPA, bagaimana kalau misalkan nanti SNBP dapat hak ataupun layak untuk SNBP namun milih IPS, nanti otomatis secara sistem di SNBP-nya akan terkunci seperti itu. Ketika memang yang dipilihnya mapel-mapel IPA seperti itu. Dan memang Ya, dan memang mapel sains ini ataupun nilai rapot ini nanti akan sekolah input Bunda saat pendaftaran SNBP dari mulai semester 1 yang masih umum tadi, kurikulumnya apa, mapelnya apa saja, nilainya berapa, KKM-nya berapa, itu kami inputkan untuk semua siswa yang memang berhak untuk jalur SNBP, sehingga harus linear seperti itu, harus linear dengan nilai rapotnya dengan jurusan yang dituju. Adapun untuk yang TKA yang baru-baru ini muncul, memang baru tahun ini muncul Bunda. Kalau tahun-tahun sebelumnya memang cukup dari nilai rapot saja. Sehingga prediksi kami ataupun dari edaran yang sudah ada akan dikombin dari nilai rapot yang ada yang nanti akan sekolah upload, dikombinasikan juga dengan hasil nilai TKA ini. Seolah seperti ada pengganti ujian nasional namun lebih kepada membantu ataupun nilai ini dipergunakan untuk masuk perguruan tinggi jalur SNBP. Jadi ada dua mungkin untuk tahun ke depannya, ada nilai rapot plus hasil TKA seperti itu. Ini juga masih kami pelajari karena memang baru rilis peraturannya itu kemarin ya, dari pengawas pembina sekolah di-sharekan kemarin sore, ada edaran dari Dinas Pendidikan seperti itu. Dan untuk mengantisipasi yang tadi ketika memang satu kelasnya atau satu asramanya lebih dari satu mapel, di sini kita juga sudah praktekkan di kelas 11 sekarang, Bunda semuanya ada moving class. Jadi ketika mapel-mapel tertentu, karena di satu kelas itu ada beberapa menu, contoh di kelas 11 1 ya, ada 11 1A dan 11 1B. Jadi ada yang memang ke apa namanya, ke arah kedokteran, ada juga ke arah teknik. Nah, ketika jadwalnya mapel pilihan, sebagian akan belajar dengan guru di kelas tertentu, sebagian kelas lain, jadi langsung moving class seperti itu. Sehingga saat belajar mata pelajaran wajib berbarengan tetap satu kelas, namun saat mapel pilihan akan moving class seperti itu. Sesuai dengan mapel yang dipilih ketika dalam satu kelas itu terdiri dari lebih dari satu mapel pilihan. Kalau lebih seperti itu Bunda, mudah-mudahan bisa membantu. Boleh, Bu Desi, bisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Taufik atas informasinya. Insya Allah, Ayah Bunda, ini karena waktunya terbatas juga, begitu ya. Apa namanya tuh? Ini saya sudah rangkum. Enggak, saya sih maksudnya dibantu sama Bu Isya. Udah rangkum. Udah rangkum materi-materi, maksudnya pertanyaan-pertanyaan. Nanti insya Allah akan di share di grup WhatsApp ya, bisa ya gitu ya. Nanti kami diskusikan terlebih dahulu untuk jawaban-jawabannya apa yang memang mudah dimengerti. Untuk jadwalnya juga nanti kami share kembali ya Pak ya, jadwal konsultasinya. Hanya saya sangat bersyukur kepada Bapak Ibu, terima kasih yang sudah prepare tadi ya dari semester 1 sudah diskusi dengan anandanya mau ke jurusan apa gitu kan, dan bahkan sampai saat ini mungkin nggak berganti gitu. Nah, silakan masih ada waktu, sekarang kan lagi ada kumpul ya sama keluarga sama anandanya juga, boleh didiskusikan kembali apa perihal minat karirnya Ananda mau kemana begitu. Dan nanti juga Ananda yang memang sudah fix di situ tidak perlu mengisi lagi, tapi nanti akan ada link yang sama sih sebetulnya dengan link yang waktu itu gitu ya, link yang survei, boleh mengisi kembali manakala ada perubahan dan maksimal tanggal 21 ya Pak Taufik gitu. Untuk konsultasi boleh via online ataupun offline. Itu saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini membawa kebaikan dan juga bisa membantu Ananda semuanya begitu ya untuk menggapai karir yang dicita-citakan. Mari kita tutup kegiatan sore hari ini dengan membacakan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya Desi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ayah bunda semuanya. Jazakallah Terima khair. kasih ayah bunda semuanya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sama-sama bunda. semuanya. Ya, sama-sama ayah bunda semuanya. Atas saja. Izin review Bu, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh.
Mangga, Waalaikumsalam Jazakumullah khair, Bu Desi. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima Ya, kasih mangga. Ustadz. Sama-sama Terima kasih Bunda. Waalaikumsalam, terima kasih Bu semuanya. Desi semuanya. Sama-sama Izin ya keluar Bunda. Ustaz, Bu Desi. Bu Iya. Devi, terima kasih.